Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anakku semuanya kelas 9. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya masih dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai kerajinan bahan keras. Pada kesempatan pada pagi hari ini yang kita bahas yaitu mengenai kerajinan bahan keras buatan. Karena kemarin kalian sudah belajar mengenai kerajinan bahan keras alami. Langsung saja kita bahas pelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai kerajinan bahan keras buatan. Yang mana bahan keras buatan ini ada dua. Yang pertama yaitu bahan keras yang berasal dari kaca. Yang kedua yaitu kerajinan bahan keras buatan yang berasal dari logam. Yang mana dari kedua bahan ini untuk teknik pembuatannya itu bisa menggunakan teknik lukis. Yang kedua adalah bisa dengan menggunakan teknik dipotong. Yang ketiga yaitu bisa menggunakan teknik dirakit. Dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan teknik cor. Anak-anak, yang dibahas yang pertama yaitu kerajinan bahan keras yang berasal dari bahan kaca. Bahan keras yang berasal dari kaca ini mempunyai dua jenis kerajinan. Yang pertama yaitu kerajinan lukis kaca. Yang kedua yaitu kerajinan kaca patri. Untuk kerajinan lukis kaca ini dibuat dengan cara melukis kaca sesuai dengan pola yang diletakkan di bawah kaca. Sedangkan untuk kerajinan kaca patri, yaitu kaca patri menggunakan teknik mematri pada bagian sambung kaca. Dari dua jenis kerajinan ini, yaitu kerajinan lukis kaca dan kerajinan kaca patri, di sini keduanya mempunyai persamaan, yaitu memiliki efek yang sama dan terdapat garis luar atau outline yang dibuat dengan warna yang tegas seperti warna hitam, warna emas, dan juga warna perak. Namun dari kedua jenis kerajinan ini mempunyai perbedaan dalam teknik pembuatannya. Yang pertama yaitu kerajinan lukis kaca. Apa itu kira-kira lukis kaca? Mari kita bahas bersama-sama. Kerajinan lukis kaca yaitu jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan pada lukisan kaca ini sering menggunakan teknik dekoratif. Daerah atau wilayah yang dikenal dengan penghasil lukis kaca yang pertama yaitu daerah Cirebon, yang kedua daerah Jepara, dan yang terakhir yaitu daerah Kepulauan Jawa. Adapun bahan-bahan dalam pembuatan lukisan kaca, yang pertama yaitu bahan kaca itu sendiri, yang kedua adalah cat, dan yang terakhir adalah thinner atau pengencer cat. Selanjutnya, yang kedua yaitu alat pembuatan lukis kaca. Yang pertama di sini yang digunakan adalah pena, ya.
Pena ini digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu kertas rancangan untuk menggambar. Anak-anak, kertas rancangan untuk menggambar ini digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca tersebut. Untuk alat dan bahan yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah pisau kertas atau karter, yang mana pisau kertas ini digunakan untuk mengerok gambar yang salah. Yang keempat yaitu kuas. Kuas ini digunakan untuk mengecat lukisan yang sudah dibuat. Yang kelima yaitu meja. Meja ini digunakan sebagai alas untuk pembuatan hiasan lukisan kaca. Dan yang terakhir yaitu lap atau lap kain, yang mana lap kain ini digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca saat kita melukis. Yang ketiga yaitu contoh produk kerajinan lukisan kaca. Nah, di sini ada beberapa produk. Yang pertama yaitu lukisan kaca dari Cirebon. Yang kedua lukisan Mahabharata. Yang ketiga ini adalah lukisan kaca Patri. Yang keempat adalah lukisan bunga pada botol. Dan yang terakhir yaitu bunga pada jendela kaca. Selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan lukisan kaca. Yang pertama kita membuat gambar sebagai pola. Selanjutnya kita menebalkan gambar dengan menggunakan spidol. Yang ketiga, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Yang keempat, pemberian warna pada gambar menggunakan cat. Yang kelima, menutup seluruh permukaan kaca dengan menggunakan cat. Dan yang terakhir langkahnya dalam proses pembuatan lukisan kaca yaitu lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Anak-anak, yang kedua yaitu mengenai kerajinan logam. Kerajinan logam ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu emas, yang kedua perunggu, yang ketiga adalah perak, dan yang keempat besi, yang kelima aluminium, dan yang terakhir yaitu jenis kuningan. Yang mana kerajinan bahan logam emas ini banyak dikenal di daerah Jawa dan juga daerah Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk jenis kerajinan logam perak ini biasanya dikenal di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan juga Bali. Sedangkan untuk jenis perunggu, besi, aluminium, kuningan, kalian bisa pelajari dan cari dari mana atau daerah yang terkenal dengan penggunaan kerajinan logam tersebut. Nah, yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan logam. Yang pertama yaitu kaleng lembaran. Yang kedua cat warna. Dan yang terakhir adalah lem power. Yang kedua alat pembuatan kerajinan logam. Pertama gunting kaleng. Yang kedua cetakan.
Yang ketiga adalah kuas digunakan untuk mengecat. Produk kerajinan logam. Yang pertama adalah bros. Kebetulan di sini brosnya berbentuk daun dan berbentuk hewan, yaitu lebih jelasnya di situ adalah hewan kupu-kupu. Yang ketiga yaitu hiasan gajah. Dan yang terakhir contohnya adalah teko dan cangkir. Ada masih banyak contoh produk kerajinan yang berasal dari logam. Ini yang saya sebutkan hanya beberapa contoh saja. Yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan logam. Di sini untuk pembuatan kerajinan logam masih menggunakan teknik tradisional ya. Yang pertama, kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Yang kedua, kaleng lembaran digunting sesuai dengan pola. Yang ketiga, kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Yang keempat, selipkan kaca dan patri di bagian pinggir. Yang kelima, buat tutupnya. Dan yang terakhir adalah lukis wadah dengan cat sesuai dengan selera. Jadi di sini ada 6 teknik dalam pembuatan kaleng dengan menggunakan teknik tradisional. Oke, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Sari minta maaf dan semoga pada pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan akhir kata, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.